Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Faza Karima dari kelas IKA dengan NIM 058. Di sini saya akan melakukan responsi praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada praktikum Sistem Informasi Geografis kali ini, praktikan pelajari 4 modul. Yang pertama, modul 1 yaitu pengenalan indera dan komposit band. Lalu modul kedua, registrasi dan digitasi. Lalu modul ketiga yaitu membahas interpolasi. Dan modul yang terakhir yaitu membahas peta batimetri dan kartografi digital. Yang pertama, modul pertama yaitu pengenalan indera dan komposit band. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan suatu ilmu mengenai proses memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena menggunakan suatu alat yang tidak secara langsung melakukan kontak dengan objek tersebut atau dilakukan dari jarak jauh, misalkan dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Di era modern ini, penginderaan jauh dilakukan melalui perekaman potret permukaan bumi melalui berbagai sistem perekaman seperti kamera majemuk, multispektral scanner, radiometer, hingga penggunaan GPS. Penginderaan jauh dapat dikatakan semakin berkembang pesat, mulai dari bertambahnya citra baru dan bisa diakses dengan siapa aja, sehingga pemanfaatannya kian bervariasi untuk diaplikasikan. Lalu selanjutnya ada Google Earth Pro. Google Earth Pro adalah aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual. Aplikasi ini dikembangkan oleh Google Inc. sejak tahun 2005. Google Earth menyajikan citra yang memiliki resolusi spasial yang tinggi dengan cakupan perekaman yang luas, sehingga tingkat akurasinya cukup tinggi. Google Earth Pro ini tersedia dalam 3 lisensi yang berbeda, yaitu Google Earth versi gratis, Google Earth Plus yang memiliki fitur tambahan, dan yang terakhir Google Earth Pro, yaitu digunakan untuk penggunaan komersial. Lalu selanjutnya ada satelit Sentinel, yaitu merupakan satelit yang dikembangkan oleh ESA. Satelit ini dapat digunakan untuk pengamatan operasional seperti peta tutupan lahan, peta deteksi perubahan lahan, dan variabel geofisika. Satelit Sentinel ini terbagi menjadi 3, yaitu Sentinel-1A dan B, Sentinel-2A dan B, dan Sentinel-3A dan B. Sentinel-1A dan 1B menyediakan citra radar untuk layanan darat dan laut. Sentinel-2A dan 2B menyediakan citra optik beresolusi tinggi, misalkan citra vegetasi dan tutupan lahan. Lalu yang terakhir, Sentinel-3A dan 3B menyediakan data optik, radar, dan altimetri akurasi tinggi, misalnya untuk pengukuran variabel topografi permukaan laut dan suhu permukaan laut. Lalu ada ArcGIS. Nah, di praktikum Sistem Informasi Geografis ini, praktikan melakukan olah data menggunakan software ArcGIS. Software ArcGIS adalah perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yang diproduksi oleh Esri. Fungsi ArcGIS antara lain menyajikan data yang relevan, membuat dan mengedit peta, menganalisis spasial, visualisasi, dan menganalisis peta. Selanjutnya, Composite Band. Composite band merupakan proses penggabungan band pada citra Landsat untuk membentuk suatu tampilan yang diinginkan. Composite band adalah proses penggabungan 3 buah band, yaitu band 4 merah, band 3 hijau, dan band 2 biru untuk mendapatkan citra multispektral sebagai salah satu citra yang akan ditajamkan. Nah, pada modul 1 ini, praktikan melakukan olah data, yaitu mengunduh citra Sentinel dan melakukan olah data komposit band citra Sentinel melalui ArcGIS, lalu mengunduh citra Google Earth Pro. Selanjutnya, modul 2 yaitu membahas registrasi dan digitasi. Registrasi peta merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat sebagai bentuk koreksi geometrik. Selanjutnya ada digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster diubah menjadi objek-objek vektor. Nah, proses digitasi dibagi menjadi 3, yaitu digitasi point, polyline, dan polygon.
Digitasi poin yaitu sebuah fitur dalam proses digitasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya, kota, fasilitas umum, dan lokasi lainnya. Lalu ada digitasi polyline, yaitu garis yang terhubung satu dengan yang lainnya dan terpusat pada garis induknya. Contohnya, sungai dan jalan. Lalu yang terakhir ada digitasi polygon, yaitu kumpulan pasangan koordinat yang menghubungkan paling sedikit 3 titik dan titik awal bertemu dengan titik yang paling akhir, lalu menutup. Contohnya yaitu wilayah kota, tutupan lahan, blok, petak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada clip. Clip merupakan salah satu teknik bioprocessing dalam software ArcGIS. Clip berfungsi untuk menghasilkan peta dengan lebih berfokus pada wilayah tertentu. Nah, di modul 2 ini, praktikan melakukan olah data terbagi menjadi 2 part. Yang pertama, yaitu mengunduh data peta menggunakan Google Earth Pro, lalu melakukan registrasi dan digitasi menggunakan software ArcGIS. Lalu part yang kedua, praktikan mengunduh data di website Inageo Portal. Selanjutnya, melakukan olah data untuk melakukan ekspor, import, dan clip pada software ArcGIS. Lalu masuk ke modul 3, yaitu membahas tentang interpolasi. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Proses interpolasi dilakukan dengan cara mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Interpolasi terbagi menjadi 4, yaitu interpolasi spline, interpolasi DW atau inverse distance weight, terus interpolasi Kriging, dan interpolasi natural neighbor. Nah, interpolasi spline merupakan metode yang cukup baik untuk mengestimasi nilai yang tidak terdapat pada sampel data. Pada teknik interpolasi ini, model permukaan yang dihasilkan akan tepat melewati titik-titik sampel. Teknik ini merupakan interpolasi yang cukup akurat walau data yang digunakan hanya sedikit. Lalu ada teknik interpolasi inverse distance weight atau IDW, mengasumsikan setiap plot memiliki pengaruh yang bersifat lokal, dan nilai plot tersebut akan semakin berkurang terhadap jarak. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak data dari titik data sampel terhadap blok yang akan diestimasi. Lalu selanjutnya ada interpolasi Kriging. Teknik interpolasi Kriging dapat digolongkan dalam interpolasi stokastik yang menawarkan penilaian secara prediktif. Hal tersebut terjadi karena mengasumsikan nilai kesalahan secara random. Interpolasi Kriging merupakan analisis data geostatistika yang digunakan untuk mengestimasi besar nilai yang mewakili suatu titik yang tidak tersampel berdasarkan titik-titik tersampel yang berada di sekitarnya. Interpolasi Kriging dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi spasial yang ada dalam data tersebut. Selanjutnya ada interpolasi natural neighbor, yaitu merupakan metode dengan sifat lokal di mana sampel data yang digunakan berdekatan atau berada di sekitar hasil yang diperoleh dengan nilai masukan proses interpolasi. Selanjutnya ada SST dan klorofil A. SST disebut juga sebagai suhu permukaan laut atau SPL, menjadi salah satu parameter oseanografi yang terpenting. Suhu permukaan laut atau SPL merupakan komponen yang penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Suhu permukaan laut juga dapat digunakan sebagai indikator pendudukan lokasi upwelling, downwelling, dan front yang berkaitan dengan wilayah potensial ikan. Selanjutnya ada klorofil A, yaitu merupakan pigmen yang mampu melakukan fotosintesis dan terdapat di seluruh organisme fitoplankton. Klorofil menjadi salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Tinggi rendahnya kandungan klorofil berhubungan dengan pasokan nutrien yang berasal dari darat melalui aliran sungai-sungai yang bermuara ke perairan. Sedangkan klorofil A permukaan menjadi indikator tingkat kesuburan dan produktivitas perairan. Nah, di modul 3 ini praktikan melakukan olah data menggunakan software SIDAS dan ArcGIS. Lanjut modul yang terakhir, modul keempat, yaitu peta batimetri dan kartografi digital. Peta batimetri merupakan ukuran tinggi rendahnya dasar laut. Peta batimetri memberikan informasi tentang dasar laut, di mana informasi tersebut dapat memberikan manfaat pada beberapa bidang yang berkaitan dengan dasar laut, seperti alur pelayaran. Survei batimetri berfungsi untuk mendapatkan data kedalaman dan konfigurasi atau topografi dasar laut. Pemetaan batimetri dilakukan dengan menggunakan parameter oseanografi, yaitu kedalaman dan pasang surut.
Dari mana data batimetri didapatkan? Data batimetri diperoleh melalui pemeruman atau sounding, metode yang digunakan untuk pengukuran kedalaman dengan peralatan multibeam echo sounder atau MBES, pengukuran arus menggunakan karometer dan grab sampler. Echo sounder mengukur kedalaman perairan dengan cara mengirim gelombang suara melalui transducer dan menerima kembali pantulan suaranya. Kedalaman air dihitung dari kecepatan perjalanan suara dalam air yang diperoleh dari waktu yang diperlukan untuk perjalanan suara dua arah. Fungsi batimetri sendiri antara lain untuk menentukan jalur pelayaran yang aman, mengetahui morfologi suatu daerah perairan, mendeteksi potensi bencana, dan perencanaan bangunan pantai. Selanjutnya ada kartografi. Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dimulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisis peta, serta interpretasi peta. Kartografi dibagi menjadi dua, yaitu kartografi digital dan kartografi manual. Kartografi digital merupakan proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari kartografi digital yaitu untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu. Selanjutnya ada kartografi manual, yaitu proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar konvensional. Metode manual, kartografi manual dilakukan dengan cara menggambar suatu bentuk gambar atau sketsa yang terukur secara manual menggunakan meja gambar, kursi, dan perlengkapan menggambar lainnya. Sekian responsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.